Hai teman-teman, selamat datang di dunia tumbuhan yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Tahukah kalian, dunia tumbuhan itu penuh keajaiban loh. Setiap tanaman memiliki cara unik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Salah satunya adalah reproduksi, yaitu kemampuan tumbuhan untuk punya keturunan. Proses ini sangat menarik dan penuh dengan langkah-langkah yang menakjubkan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rahasia perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup atau angiosperma. Tumbuhan ini memiliki cara khusus untuk melindungi bijinya. Mereka disebut begitu karena bijinya terlindungi oleh bakal buah. Bakal buah ini memberikan perlindungan ekstra bagi biji yang sedang berkembang. Bakal buah ini berasal dari bunga yang jadi ciri khas tumbuhan biji tertutup. Contohnya adalah mangga, jeruk, padi, dan mawar. Setiap bunga memiliki keunikan tersendiri. Jeruk, padi, dan mawar. Tumbuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan biji tertutup punya dua cara berkembang biak, yaitu vegetatif dan generatif. Kedua cara ini memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup tumbuhan. Reproduksi vegetatif terjadi tanpa perkawinan, seperti melalui umbi atau stolon. Ini adalah cara cepat untuk memperbanyak tanaman. Sedangkan reproduksi generatif melibatkan proses perkawinan, di mana serbuk sari bertemu dengan putik. Proses ini menghasilkan biji baru. Keduanya penting untuk melestarikan jenis tumbuhan dan menghasilkan varietas baru. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan tanaman yang lebih kuat dan beragam. Penyerbukan adalah langkah awal dalam proses pembuahan yang akan menghasilkan biji. Serangga seperti lebah dan kupu-kupu sangat berperan dalam proses ini. Yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang cara tumbuhan biji tertutup berkembang biak. Mari kita eksplorasi lebih dalam dan temukan keajaiban di balik setiap bunga buah. Reproduksi vegetatif alami adalah kemampuan tumbuhan untuk berkembang biak tanpa kawin. Pada tumbuhan biji tertutup, reproduksi vegetatif alami terjadi melalui tunas, rizoma, geragi, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas adventif. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari induknya. Contohnya adalah pisang dan bambu. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah dan bisa menghasilkan tunas baru. Contohnya adalah jahe dan kunyit. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di tanah dan bisa menghasilkan tunas baru. Contohnya adalah stroberi dan pegagan. Tunas dan rizoma adalah contoh strategi perkembangbiakan vegetatif alami yang bikin tumbuhan bisa bertahan hidup dan menyebar dengan cepat. Tunas, seperti pada pohon pisang, tumbuh langsung dari pangkal batang induknya. Pertumbuhan tunas ini cepat dan gak ribet seperti perkawinan. Rizoma, contohnya pada jahe dan kunyit, adalah modifikasi batang yang tumbuh di bawah tanah. Rizoma ini bisa menyimpan makanan dan menghasilkan tunas baru. Strategi ini bikin tumbuhan lebih mudah bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat unggulnya ke generasi berikutnya. Selain tunas dan rizoma, tumbuhan juga punya cara lain untuk berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan geragi, umbi akar, dan umbi batang. Geragi, seperti pada tanaman stroberi, adalah batang yang tumbuh menjalar di tanah. Di ruas-ruas geragi ini, bisa tumbuh tunas-tunas baru yang akan jadi tanaman baru. Umbi akar, seperti pada wortel dan lobak, adalah modifikasi akar yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Umbi akar ini juga bisa menumbuhkan tunas baru. Kent spartal thing tumbuhan yang berkembang biak doen betengses. Umbi lapis, seperti pada bawang merah dan bawang putih, adalah modifikasi batang dan daun yang tersusun berlapis-lapis. Setiap lapis pada umbi lapis bisa tumbuh jadi tanaman baru. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada tempatnya, misalnya di daun atau akar. Contohnya adalah cocor bebek. Selain reproduksi vegetatif alami, manusia juga mengembangkan teknik reproduksi vegetatif buatan untuk memperbanyak tanaman dengan cepat. Bancopo regui meskleverkan ada di brands and menmingi OTS dan stek. Cangkok, merunduk, dan mengenten adalah teknik reproduksi vegetatif buatan yang sudah lama dilakukan oleh para petani. Cangkok dilakukan dengan cara membuang sebagian kulit batang, lalu dibungkus dengan media tanam hingga tumbuh akar. Metode ini sering dipakai pada tanaman buah seperti mangga dan jambu agar cepat berbuah dan punya sifat yang sama dengan induknya. Merunduk dilakukan dengan membengkokkan sebagian cabang tanaman hingga menyentuh tanah dan ditimbun dengan tanah.
Metode ini cocok untuk tanaman yang punya cabang lentur seperti alamanda dan melati. Setelah tumbuh akar, cabang tersebut bisa dipisahkan dari induknya. Mengenten dilakukan dengan menyambungkan bagian tanaman yang berbeda jenis untuk mendapatkan sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Teknik ini sering dipakai pada tanaman buah seperti durian dan mangga. Okulasi dan stek adalah metode reproduksi vegetatif buatan yang lebih modern dan banyak dipakai untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah banyak. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain yang sejenis. Metode ini sering digunakan untuk menghasilkan tanaman buah unggul, dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang buahnya bagus ke tanaman yang akarnya kuat. Stek dilakukan dengan memotong bagian tanaman seperti batang, daun, atau akar, lalu ditancapkan di media tanam hingga tumbuh akar dan jadi tanaman baru. Metode ini praktis dan mudah untuk memperbanyak tanaman hias seperti mawar dan melati. Selain reproduksi vegetatif, tumbuhan biji tertutup juga berkembang biak secara generatif melalui proses perkawinan. Proses perkawinan ini terjadi di dalam bunga, yang merupakan organ reproduksi utama pada tumbuhan berbunga. Bunga memiliki struktur yang rumit dan penting dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian-bagian bunga yang berperan dalam reproduksi generatif adalah benang sari sebagai organ reproduksi jantan dan putik sebagai organ reproduksi betina. Benang sari menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan, sedangkan putik mengandung sel telur yang merupakan sel kelamin betina. Proses reproduksi generatif dimulai dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ini bisa terjadi melalui bantuan angin, air, atau hewan seperti lebah dan kupu-kupu. Setelah penyerbukan, terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut akan dikelilingi oleh cadangan makanan dan kulit biji, membentuk biji. Biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, melanjutkan siklus kehidupan tumbuhan. Penyerbukan adalah proses penting dalam reproduksi generatif tumbuhan biji tertutup. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan bisa dibedakan jadi autogami, geitonogami, alogami, dan hibridisasi. Autogami adalah proses penyerbukan yang terjadi kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang sama. Proses ini biasanya terjadi pada bunga kleistogami, yaitu bunga yang tidak membuka selama proses penyerbukannya. Contohnya adalah kacang tanah dan kedelai. Geitonogami adalah proses penyerbukan yang terjadi kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih di satu tumbuhan. Contohnya adalah jagung dan padi. Alogami adalah proses penyerbukan yang terjadi kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih dalam satu jenis. Artinya, serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda pohon, tetapi masih dalam satu spesies. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi genetik antar tumbuhan, sehingga bisa menghasilkan keturunan yang lebih beragam dan mudah beradaptasi. Contohnya adalah mangga dan rambutan. Hibridisasi adalah proses penyerbukan silang antara dua varietas tumbuhan yang berbeda untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari keduanya. Contohnya adalah jambu kristal dan mangga aromanis. Proses penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup butuh bantuan dari faktor lain seperti angin, air, manusia, dan hewan. Penyerbukan adalah proses penting yang memungkinkan tumbuhan berkembang biak dan menghasilkan buah serta biji. Angin bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan yang punya serbuk sari yang ringan dan kecil, seperti padi dan jagung. Angin membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, memungkinkan terjadinya pembuahan. Air juga bisa membantu proses penyerbukan, terutama pada tumbuhan yang hidup di air, seperti teratai dan eceng gondok. Serbuk sari terbawa oleh aliran air dan mencapai bunga lain, sehingga proses penyerbukan terjadi. Manusia juga bisa membantu proses penyerbukan, terutama untuk budidaya tanaman. Petani sering melakukan penyerbukan manual untuk memastikan hasil panen yang optimal. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia disebut penyerbukan buatan. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi tanaman. Penyerbukan buatan biasanya dilakukan dengan cara mengoleskan serbuk sari ke kepala putik dengan kuas atau alat lain.
Teknik ini sangat berguna dalam pertanian modern. Hewan seperti serangga, burung, dan kelelawar juga punya peran penting dalam proses penyerbukan. Mereka seringkali menjadi agen penyerbukan yang sangat efektif. Ketika hewan-hewan ini hinggap di bunga untuk mencari makan, serbuk sari yang hitam meranai dan terbar ke living being sehingga terproses penyerbukan. Ini adalah contoh sempurna dari simbiosis antara tumbuhan dan hewan.